Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang hubungan sejarah dengan ilmu-ilmu lain. Yang beranggota saya sendiri, Jihanatul Fajriyah, lalu ada Suganda dan Berliana Maulani Nazihah. Dengan materi yang akan dibawakan, yaitu yang pertama, sejarah peradaban Islam sebagai ilmu pengetahuan. Yang kedua, kedudukan sejarah di dalam ilmu-ilmu lain. Dan yang terakhir adalah hubungan sejarah dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Yang pertama, ada sejarah peradaban Islam sebagai ilmu pengetahuan. Sejarah, kata sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu sejaratun yang berarti pohon. Sama halnya dengan pohon, sejarah juga berasal dari sebuah bibit yang bertunas dan mengakar hingga menumbuhkan batang, cabang, dan ranting. Menurut Mahdi Gulani, Al-Quran mengatakan dalam filosofi pengetahuan bahwa studi tentang Al-Quran dan hadis sangat mendasar dan sains memainkan peran penting dalam pengetahuan Allah, termasuk stabilisasi dan pengembangan masyarakat Islam. Di sini, semangat sains diperlukan untuk memimpin dua studi besar, yaitu ayat-ayat Al-Quran dan ayat-ayat kauniyah. Kedua ayat bertentangan dengan prinsip tersebut. Berbeda dengan pengalaman kurikulum sebelumnya di Indonesia, pendidikan karakter bangsa tidak dimaknai sebagai pendidikan tentang nilai, akhlak, perilaku, budaya, atau bahkan Pancasila. Pendidikan nilai, etika, perilaku, budaya, bahkan Pancasila yang terjadi di masa lalu memungkinkan masyarakat untuk lebih mengenal nilai, akhlak, budaya, budi pekerti, atau Pancasila. Pendidikan karakter nasional didasarkan pada sudut pandang filosofis, humanisme, progresivisme, dan sudut pandang, bukan transfer pengetahuan yang digunakan di masa lalu, tetapi menggunakan sudut pandang dan teori pendidikan nilai yang sangat kontras dengan sudut pandang filosofis. 2. Kedudukan sejarah di dalam ilmu-ilmu lain. Sejarah sebagai ilmu membuktikan rasionalitas metode penelitian ilmiah. Pengukuran, heuristik, dan kritik sumber adalah metode ilmiah objektif yang sangat umum dalam penelitian sejarah. Intinya, penelitian sejarah didasarkan pada metode ilmiah atau pengetahuan mencari kebenaran. Perbedaan luar biasa antara ilmu sejarah dan ilmu sosial lainnya bermula dari perbedaan antara ilmu sejarah dan ilmu alam, yang membagi sejarawan menjadi dua kubu yang berlawanan pada abad ke-19. Kebanyakan ilmuwan sosial cenderung mendukung ilmu pengetahuan alam karena mereka ingin menjaga diri mereka tetap murni dan memandang sejarah sebagai ilmu yang lunak. Dalam hal ini, teori ditentukan secara ilmiah. Tetapi ini tidak akan mereduksi ilmu sejarah itu sendiri. Perkembangan teori-teori ilmu sejarah telah didukung oleh berbagai teori. Perkembangan teori-teori tersebut diharapkan dapat menjadi landasan yang kokoh bagi ilmu sejarah dan berperan dalam berkonstruksi sosial dengan caranya sendiri. Oleh Win Shiro dalam The Killing of Story menyatakan bahwa sejarah sebagai ilmu memiliki 3 tujuan. Yang pertama, sejarah sebagai rekaman kebenaran tentang apa yang terjadi di masa lalu. Yang kedua, sejarah dapat membangun tubuh pengetahuan tentang masa lalu. Yang ketiga, sejarah mempelajari masa lalu melalui disiplin metodologi dengan menggunakan metode atau teknik dan sumber-sumber. Pembahasan yang selanjutnya, hubungan sejarah dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Yang pertama ada hubungan sejarah dengan ilmu politik. Nah, ilmu politik sangat terbantu oleh sejarah dan juga filsafat. Kedua studi ini berkontribusi dalam menemukan konsep dasar dan menelusuri data serta fakta untuk menemukan titik dan waktu sebelumnya dalam perkembangan ilmu politik. Yang kedua, hubungan sejarah dengan ilmu ekonomi.
Ilmu ekonomi dan sejarah termasuk dalam ilmu-ilmu sosial yang membahas tentang interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Jadi, baik ilmu ekonomi maupun sejarah ini terdapat dalam kedudukan yang sama. Yang ketiga, hubungan sejarah dengan sosiologi. Sosiologi di dalamnya terdapat kajian tentang masyarakat dan dinamikanya. Dapat ditemukan bahwa tidak banyak perbedaan antara objek penelitian sosiologi dan sejarah, tetapi sejarah terdapat batasan dengan konsep ruang dan waktu. Yang keempat, hubungan sejarah dengan antropologi. Antropologi sebagai salah satu ilmu sosial memiliki keterkaitan dan kontribusi terhadap ilmu sejarah, begitu pula sebaliknya. Yang kelima, hubungan sejarah dengan antropologi budaya. Antropologi budaya dapat meningkatkan perhatian para sejarawan, sosiolog, literatur kritis, dan lain-lainnya, sehingga membuat budaya semakin meluas dan semakin banyak yang mengabdikan diri pada budaya populer seperti kesenian rakyat, lagu daerah, cerita rakyat, festival rakyat, dan lain-lainnya. Yang keenam, adanya hubungan sejarah dengan psikologi. Ilmu psikologi tentu saja berkaitan dengan mental dan kejiwaan manusia. Manusia sebagai subjek penelitian sejarah tidak hanya menjelaskan tindakan yang mereka lakukan dan hasil dari tindakan tersebut, tetapi juga menjelaskan tindakan tentang mengapa ada orang yang melakukan hal ini. Masalah ini terkait dengan kondisi mental yang disebabkan oleh rangsangan eksternal atau lingkungan atau mungkin datang dari dalam. Sekian, dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.